Ya, Ntar on air lo nih. Jokowi bangun panggung untuk Prabowo tanda tanya. Ini kenapa judulnya kayak ini? Yeah. Karena memang ajakan untuk makan siang bersama itu datang dari Bapak Presiden Joko Widodo, begitu ya, Vi? Betul banget. Terus Pak Jokowi pasti nyinggung-nyinggung lah soal itu pesawat terbang kita untuk kekuatan armada pertahanan udara, ya kan? Laut bagaimana, darat bagaimana, 5 menit dibahas tuh. 5 menit setelah itu? Tanya sama yang sebelah nih. Tanya sama yang sebelah, jangan sama Kita saya. sudah hadirkan 2 narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Bang Andre Rosiade, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Pagi, Salam. Sehat Ratih, ya, Bang? sama Arif Adil, sehat. Kemarin nonton bola juga nih bareng Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya ke Pak Prabowo, jam Pak Jokowi di VIP Timur, saya di seberang ya, VIP Barat. Oke. Kok cuma 2 doang disebut Pak Prabowo, terus Pak Jokowi siapa lagi? Kan banyak, ada Pak Erik, Ada ada Menteri Menpora juga. Menpora, ada Kapolri, Panglima TNI, banyak. Banyak, ya. Kalau di VIP Barat itu ada Kapolri, ada Pak Tito, Iya. ada Bang Sandi, lalu ada Pak Erlangga, saya lihat. Banyak ya, beda Banyak. sama waktu Beda makan siang. ada yang di seberang di VIP Timur. ada di Menhan VIP Barat. kenapa nggak bareng Anda di sana? Kan menteri-menteri lain kan di sana. Saya nggak tahu, kan mungkin Pak Jokowi yang mengundang beliau. Yes, Saya oke. nggak tahu. Kan ini kan Berarti udah 2 nih, undang makan siang sama undang di podium nonton bola. Iya. Karena kan VIP Timur itu Pak Jokowi kalau nggak salah ya, dari informasi yang saya dapatkan dari PSSI, biasanya kan presiden dan pejabat negara itu nonton di VIP Barat di Royal Box. Ya. Nah, untuk pertandingan Argentina lawan Indonesia. Presiden Jokowi minta beliau nonton di VIP Timur. Minta langsung tuh. Minta langsung langsung ke ya. PSSI, beliau nonton di VIP Timur. Oke. Jadi ada sebagian yang memang di VIP Timur, ada yang sebagian di VIP Barat. Oke. Itu Tapi setahu saya. sebelum kita mendalami ke Bang Andre, ini sebenarnya apa sih yang menjadi perbincangan dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo saat makan siang dan juga nonton bareng? Kita ke Pak Nus Irwan Sujono, Ketua DPP PDIP. Pak Nus, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Nus. Selamat pagi, Assalamualaikum. Yang mulia, Mas Andri. Waalaikumsalam. Siap Pak Nus? Siap. Pak Nus, kalau dari PDIP menilainya ini ada makan siang bareng Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian juga semalam sempat nonton bola bareng. Ini gimana nih Padahal tanggapan podium PDIP menteri nih? bukan di situ loh sebetulnya. Nah, itu dia. Kalau yang tersirat apa tadi ya Pak Ustadz di presenter sudah sampaikan, yang tersirat kan macam-macam ya. Jadi mungkin yang dibahas juga kalau soal makan ya bisa saja soal menanyakan proses dari miras yang dibeli, bisa. Soal apa yang lain bisa saja. Jadi itu presiden bisa menyampaikan apa saja sesuai dengan rancangan undangan, makan-makan apa dan sebagainya. Jadi saya pun juga menjadi terheran-heran ya, urusan makan siang atau undangan tampaknya demikian menjadi perhatian. Kalau Pak Ganjar itu mungkin kalau dihitung ketemu sudah ratusan kali, tapi ya sudah enggak, bagi kami di internal tidak terlalu hal yang menjadi prioritas, itu normal-normal saja. Tapi tentu kalau mungkin bagi rekan-rekan yang lain mungkin jelasnya saja Pak Prabowo kehadiran bersama-sama mungkin itu hal yang spesial. Untuk sementara begitu dulu lah ya. Pak Nus, iya, Pak Nus agak sedikit terguncang nggak sih kebatinan teman-teman gitu ya, keakraban lah, kedekatan, intens juga begitu. Ada nggak sih menjadi perbincangan gitu di teman-teman PDI Perjuangan gitu kan, sudah deklarasi dengan Ganjar kan? Pak Nus? Pak Nus, mendengar Pak? Ya, oke. nampaknya ada gangguan teknis. Kita akan coba terus menghubungi Pak Nus ya. Bang Andre. Nah, ini sebenarnya spill dong, apa sih yang diperbincangkan dalam makan siang yang hangat bersama itu? Apakah
tadi kan Revi bilang mungkin bahaslah mengenai isu-isu kenegaraan. Ya, Apalagi 5 menit. 5 menit. Apa banyakan politiknya begitu, Bang? Saya rasa ini pertemuan yang biasa ya antara presiden dengan menteri pertahanan beliau, antara panglima tertinggi dengan menteri pertahanan yang Tapi memang intens, secara Bang. rutin menteri-menteri ini kan bukan hanya Pak Prabowo, berbagai menteri secara rutin dipanggil oleh Pak Jokowi. Nah, mungkin seksinya karena memang Pak Prabowo saat ini adalah calon presiden terkuat. Nah, mungkin itu yang menjadi seksi. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo makan siang karena beliau tahu Pak Prabowo lagi di Bogor dan Pak Jokowi memang waktu itu lagi di sana Bogor, beliau mengundang Pak Prabowo makan. Oke. Nah, yang dibahas tentu urusan pekerjaan. Kabinet gitu misalnya. Ya, urusan bagaimana laporan Pak Prabowo perkembangan kinerja beliau. Bos dengan anak buahnya, begitu. Iya, begitu. Nah, Tapi gini, Bang. ada nggak bahas-bahas politik? Nah, saya nggak tahu. Kalau soal detail itu saya nggak tahu. Itu yang tahu kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Namanya empat mata kan? Ya, hanya memang Pak Prabowo kemarin sudah menyampaikan bahwa sangat berkesan pertemuannya dan juga pertemuannya penuh senyum dan aman. Tapi saya yakin Bang Andre, antara teman-teman di Gerindra dan juga PDI Perjuangan ya, dan juga ke para ketua umum ya, terutama Pak Prabowo dengan Bu Mega, hubungannya kan sangat baik Oh, ya, iyalah. pasti kan. Nah, cuman kan hal-hal seperti ini kan bisa menjadi multi tafsir di masyarakat. Apakah ini tidak sedikit banyak ada pakai nggak enakan gitu loh sama teman senior satu ini gitu loh maksudnya. Kalau Pak Prabowo dengan Bu Mega hubungan sangat baik Iya, ya. gitu. Hubungan adik dan kakak. Ya, tapi kan multi tafsir Gitu bisa loh. terjadi Bang Nah, Andre. kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, beliau itu hubungan antara presiden dan menteri. Tapi di luar hubungan antara presiden dan menteri, kita semua tahu Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah sahabat baik gitu loh. Betul. Yang sudah berjalin selama ini. Jadi menurut saya wajar-wajar saja bertemu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu tuh nonton di lapangan bola kita lihat itu. Nah, bagaimana harmonis ya Pak Kita Prabowo mau terima dengan Pak kasih sama Jokowi. informasi Bang Andre tadi di awal tuh. Ya kan, Pak Prabowo bisa satu podium lagi sama Pak Presiden begitu. Ya kan itu transparan puluhan ribu Ya, rakyat. di saat menteri yang lain kok di podium yang berbeda, Nggak, di Bang podium Andre. VIP Timur itu kalau tidak salah ya, selain Pak Prabowo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ya. ada di situ tuh sebelah kanan Pak Prabowo tuh Menteri Menpora itu. Menpora. Ya, Pak Dito. Dito, ya. Lalu ada Kapolri juga. Iya. Ada berapa yang tidak tersorot di situ? Tuh. Jadi ada jajaran menteri di situ ya? Ada, sebenarnya? ada kalau tidak salah Kapolri, ada Menpora di situ, ada Pak Erik, Ada Menko nonton nggak di situ? Pak Menko Perekonomian. Saya sempat melihat beliau karena kebetulan posisi saya di VVIP Barat, di atasnya Royal Box. Saya sempat lihat ada Prof Mahfud di situ. Nah, Saya tuh, sempat Menko Polhukam. bicara dengan Prof Mahfud di situ. Saya lihat Pak Erlangga ada di situ. Lalu ada Bang Sandi ada di situ. Teman-teman dari PDIP ada Pak nggak? Tito Karnavian ada di situ. Ya, itu yang saya lihat ya. Lalu ada Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri BUMN ada 2 di situ. Ada Wakil Menteri Mamperekraf di situ. Lalu ada pimpinan DPR RI, pimpinan MPR saya lihat di situ. Ini sambil kita menunggu Tapi kalau komunikasi nggak kita salah dengan di Pak Royal Nusirwan di Surdono VIP lagi Timur ya. itu ada Mbak Puan deh kalau nggak salah. Oke. Nah, tapi itu Jadi jadi ada- pertanyaan saya. Kan apa ya? Mbak Puan di VIP Timur deh kalau nggak salah. Pengkhususan yang terjadi lah. Saya tidak mau mengatakan pengkhususan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita belum tahu juga apakah memang itu permintaan Pak Jokowi atau tidak kan begitu. Tapi apakah teman-teman Gerindra tidak merasa pakai tidak enak gitu loh dengan kawan senior ini begitu maksudnya? Kalau kita hubungan dengan PDI sangat baik ya. Kita sangat menghormati saudara kita PDI Perjuangan, apalagi Pak Prabowo selalu menyampaikan dari awal bahwa hubungan beliau dengan Ibu Mega adalah seperti hubungan kakak dan adik. Gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Apalagi kita kerjasama di parlemen juga sangat baik. Sama Terlepas Anda diuntungkan ya kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Ya tentu kita harus jujur juga. Pak Prabowo adalah salah satu menteri terbaik Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan yang begitu tinggi terhadap Pak Jokowi hampir 80%, itu tentu berimbas positif kepada elektabilitas Padahal Pak Pak Prabowo. Jokowi punya capresnya Oke. sendiri juga di Iya. PDI Perjuangan. Jadi yang loh. terimbas positif itu karena 2, Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang mendapatkan auranya positif dari tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Pak Tapi Jokowi. kayaknya nggak bisa disatuin kan Prabowo sama Ganjar. Orang caling-caling udah deklarasi calon presiden masing-masing. Ya kan. agak rumit kalau disatukan. Di satu sisi Gerindra melalui Rapimnas Partai Gerindra sudah mengusulkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Mas Ganjar juga diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Agak rumit kalau ingin mempersatukan. Tapi mungkin saja kalau Mas Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo Oke. gitu loh. Tapi kita nanti juga akan
mengetahui atau ya kita mencoba komunikasi Iya lagi nih, dari ayo dong sisi kita bergabung lagi dengan Pak Nusirwan Pak Sujono Nus nih ya. seperti apa. Tadi Bang Andre sudah memberikan informasi Tapi cukup rasanya banyak di VIP begitu ya. Timur itu ada Mbak Puan ya? Rasanya ya Bang ya. Enggak, informasi yang saya dapatkan ada Mbak Puan. Berarti ada dari PDP juga di situ ya Bang ya? Ada, karena Oke. memang presiden di situ sama tinggi-tinggi yang lain di situ. Oke. Baik, kita akan mendengarkan nanti dari Pak Nus seperti apa. Kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Pak Nus aja lah yang ajak ngobrol. Itu nggak perlu lah. Pak Nus, halo. Pak Nus kayaknya udah bergabung nih Pak Nus, halo. Pak Nus Ya, nih, udah dengar? halo, sudah ya? Udah bang, udah. Ya, Dengar? Pak. Nah, mantap. Mantap, Pak Nus, Dengar Pak. Walaupun tadi kata Bang Andre sebenarnya biasa pertemuan presiden dengan Ah. menteri, tapi kan ini justru di masyarakat jadinya multitafsir, Pak Nus. PDIP melihatnya gitu nggak? Enggak tuh, biasa-biasa aja. Jadi apakah harus dijelaskan Nggak kepada baper, publik nggak baper, Pak Nus. bahwa Pak Jokowi itu siapa? Mas Andri itu kan juga paham. Jadi keluarga besar Pak Jokowi itu semua ada di PDI Perjuangan. Anak plus mantu dan seluruhnya itu ada di situ. Jadi kalau mengundang Mas Andri ke istana ya itu sudah posisi politiknya sudah dipahami. Hanya tinggal sekarang bacanya macam-macam ya tidak apa-apa. Itu kan penafsiran. Saya boleh juga membuat baik-baikan kepada Mas Andre untuk ngajak makan nasi Padang. Apakah itu sebuah dukungan kepada beliau? Ya belum tentu juga. Jadi ini kan hanya sekedar jago-jagoan untuk memanfaatkan momen. Bahwa bahkan sampai seperti ada foto yang ditampilkan di mana-mana duduk berdua begitu, itu kan bukan kita. Jadi ya tidak apa-apa, itu masing-masing kan punya hak untuk menarasikan apa yang menjadi proses yang dinamika yang terjadi saat ini. Tapi disitulah sebetulnya pendidikan politik Mas Andre kepada rakyat. Untuk kita politik kan perlu ada patutnya, ada etikanya. Nah inilah di sini kita sebagai untuk memberikan pendidikan itu dengan baik kepada rakyat. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan acara-acara, adanya pertemuan-pertemuan, itu kan bisa biasa saja, tidak ada masalah. Di sini medialah yang seperti pagi hari ini, ya sebetulnya kalau dikatakan masyarakat itu menjadi mikir seperti apa, ya sebetulnya yang enggak juga. Ini hanya kayak seperti TV One ini pada hari ini bikin acara pertanyaan seperti ini. Tapi sebetulnya yang enggak ada apa-apa, ya biasa-biasa saja begitu. Jadi demikian menurut saya, pendapat saya demikian. Oke. Pak Nus, terima kasih Pak Nus. Melalui Pak Nus ini ya, tema bahasan kita pagi ini, kita diajarkan untuk mengingatkan lagi beretika loh tadi. Nah, iya kan? Ya. Jadi maksudnya Pak Nus ini yang kurang beretika ini yang diajak makan gitu ya, berarti ya? Bukan. Jadi yang menginterpretasikan atau katakanlah ini karena ada begini, ada begitu dan sebagainya. Ya itu kan mengundang seperti ya Pak Andre menyampaikan itu ya boleh-boleh saja mengundang siapa saja untuk makan kan yang tidak apa-apa begitu. Yang di sini akan menjadi pembahasan yang sebetulnya saya juga nggak ada di sini kalau nggak diundang begitu ya. Itu kan membahas ada apa kan begitu. Sebetulnya juga kalau nggak dibahas juga nggak ada apa-apa kan begitu. Jadi baik-baik saja begitu. Jadi sebetulnya yang saya katakan pertanyaan Anda yang beretika atau patut itu tadi adalah kita membacanya yang baik ya. Mohon maaf, artinya menilainya yang baik atas acara tersebut begitu. Jadi bukan yang diundang atau yang mengundang makan ya. untuk beretika, tidak. Tapi kita sendirilah yang menanggapinya dengan baik bahwa itu tidak diartikan ya Beretika yang dengan terlalu baik. jauh. Pak Nus sebelum
Ya, Oke. sebelum saya ke Bang Andre, saya mau tanya lagi ke Pak Anus. Pak Anus, kalau semakin sering pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, ini kan juga ini. menguntungkan dari Gerindra sendiri. Kalau melihat ini kan saingan antara Ganjar, Betul. Ganjar, suara Prabowo kan ya bolak-balik naik tipis Karena begitu. gini Ti, dari lembaga survei saja merilis masih ada 17% Nah, itu dia. follower atau mungkin relawan Jokowi loh. Ya, Nah, yang begitu masih loh. tetap dengan Ya, ini pilihan Pak saya Jokowi jawab. begitu. Betul. Kalau perkara pertemuan tentu Mas Ganjar itu ratusan kali lebih banyak dibandingkan dengan ketemunya dengan Pak Prabowo kan ya. Tapi tentu Betul, tidak perlu betul. harus tentu tidak banyak yang media meliput begitu. Kalau dihitung-hitung pakai jumlah ya sudah pasti beda lah, karena itu orang satu partai kok, masa dibandingkan, kan tidak demikian. Hanya jangankan makan, mungkin lagi sedang kemana juga bersama-sama juga berkali-kali, sampai ribuan kali mungkin. Jadi Terbang bareng kan itu pernah, bedanya terbang kalau bareng. kami tidak terlalu penting lah, Tidak biasa-biasa terpublish saja gitu ya. karena bersama-sama di dalam satu Ya, keluarga besar. namanya Pak begitu. Nus. Namanya kan berjuang Pak Nus. Harapannya kan PDIP bisa menggenggam 17% tersebut tanpa harus tercerai-berai ke calon-calon lain lah, begitu loh Pak Nus. Kami yakin tidak akan terjadi demikian. Ya, ini kan masih lama ya, Oh, dan dinamika akan berjalan terus. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau bicara soal pemilu, harapannya adalah rakyat itu akan memilih calon dengan kapasitasnya sendiri, tanpa harus meminjam atau katakanlah meminta dukungan tambahan kekuatan, karena nanti kan yang memimpin itu kan yang dicalonkan itu ya. Itulah, maka kami harapkan nanti ukurannya adalah ukuran yang dicalonkan nanti seperti apa. Itu harapannya demikian. Tentu rakyat akan menilai dari sisi kapasitasnya calon presiden sendiri-sendiri. Jadi itu maka Calon seperti Mas presiden Ganjar tersebut ya kemana-mana dia tampil dengan kapasitasnya sendiri. Di seluruh Indonesia yang sekarang masih Gubernur Jawa Tengah dengan keterbatasan waktu dan wilayah yang bisa dijangkau berbeda ya dengan yang berada di kabinet mungkin, karena dia bisa kemana saja dalam waktu yang bersamaan. Itu bisa. Baik. Oke. Baik, Mas Andre. Andre. Bang. Kayaknya langsung detail banget ditanggapi. mengamati pernyataan Pak Nus ini nih kayaknya. Ya, kalau saya sepakat dengan Pak Anus ya, bahwa rakyat tentu akan memilih pemimpin yang punya kapasitas lebih. Dan kita semua tahu, apapun lembaga surveinya menyatakan Pak Prabowo adalah menteri terbaik dan kinerja paling baik dalam kabinet Pak Jokowi. Jadi secara kapasitas kita lihat. Jadi terima kasih Pak Nus berarti ya. Saya terima kasih Pak Anus menjelaskan bahwa rakyat butuh pemimpin yang capable, yang punya kapasitas. Kita tahu, apapun lembaga survei menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi, menteri yang paling berkinerja baik terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau wajar. sudah kapabilitas baik ya, sebentar Bang Andre. Enggak, Anda mengatakan kapabilitas baik, bahkan sudah dilegitimasikan dengan survei-survei Iya, tadi Anda sampaikan. Tapi kok seakan-akan kayak tafsirnya masih perlu juga kayaknya Kekuatan, kemana-mana sama Pak dorongan, Jokowi, kekuatan support. Pak Jokowi di sini. Jadi gini, pertama ya, tadi saya sampaikan bahwa kapasitas baik yang disampaikan Pak Nusirwan saya sepakat. Rakyat butuh memilih pemimpin yang berkapasitas. Nah, tadi saya sebut yang kedua bahwa apapun lembaga surveinya menyatakan Pak Prabowo adalah menteri, Pak Jokowi yang berkinerja terbaik. Ya. Jadi wajar kalau menteri yang berkinerja terbaik itu yang dianggap oleh rakyat paling punya kapasitas untuk melanjutkan Pak Jokowi di 2024 nanti. Tapi masih ada butuh endorse dukungan dan Bicara soal endorse Pak Jokowi, ya kita semua tahu bahwa Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo berulang-ulang kali di seluruh acara selalu menyampaikan dua hal. Beliau merasa pilihan beliau tepat untuk bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi, dan beliau menyampaikan secara tegas dan clean, nggak muter-muter, nggak jelimet, bahwa Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. ya. Itu clear. Nah,
kalau seandainya ya Pak Jokowi sering mengundang Pak Prabowo, seakan-akan mengendorse Pak Prabowo, ya alhamdulillah kami syukuri. Bagaimanapun juga kita harus akui, hampir 80% rakyat Indonesia merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi wajar kalau Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, tentu yang 80% itu Ada banyak kontribusi dari memberikan tambahan suara kepada Pak Tapi Prabowo. kalau yang Itu saya tangkap dari unfair. pernyataan Pak Nus sih, ya berjuang sendirilah Mas, gitu loh Ya, maksudnya. kami berjuang. Kita bekerja keras. Karena kita bekerja keras, terlihat bahwa alhamdulillah sampai saat ini survei Pak Prabowo stabil di posisi nomor 1. Oke. Itu stabil karena Pak Prabowo-nya atau karena ada endorse-nya dari Pak Jokowi? Pertama tentu dengan kinerja seluruh pendukung beliau ya, dan kinerja Pak Prabowo. Ya, yang kedua tentu kita harus jujur juga bahwa kenaikan elektabilitas Pak Prabowo itu berdampak dari positifnya kinerja Pak Jokowi, oke. tingginya tingkat kepuasan Pak Jokowi, dan juga kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita harus jujur kok. Oke. Gitu loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Andre. Ya, terima kasih. Kemudian Bang Andre, juga terima kasih. Pak Pak Nus, Nus, Irwan terima kasih Sujono. banyak sudah berbagi informasi Sehat dan selalu untuk waktunya. Anda, Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin abis ini Bang Andre sama Pak Nus yang makan pagi ya, sarapan bareng ya. Iya, makan padangnya ditunggu, makan padangnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak.